Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lebah Studio. Bagi mereka yang baru menjumpai channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lebah Studio. Oke guys, bagi mereka yang baru first time melewati channel Lebah Studio, saya mengucapkan welcome, selamat datang, selamat bergabung di channel Lebah Studio. Semoga Anda sentiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke guys, untuk kali ini Lebah Studio ingin membawa Anda untuk berbicara satu perkara yang selama ini menjadi persoalan dan juga tanda tanya kepada saya. Rupanya selama ini yang saya cari-cari rupanya berada di Indonesia guys. Setiap negara dia mempunyai lapangan terbangnya masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hanya dalam negara, ada yang internasional, dan semua itu merupakan fasiliti yang terpenting dalam sebuah negara, yaitu penerbangan internasional. Dan persoalannya, di manakah kapal terbang ini dibina guys, dibuat, dan sekiranya rusak di mana dibuat. Dan saya telah pun menjumpai satu channel yaitu channel Anwarusan. Dalam channel ini beliau telah pun posting satu video pada 8 Mei 2019, yaitu satu dokumenter yang berkaitan dengan bengkel pesawat terbesar di dunia. Bengkel pesawat terbesar di dunia guys, rupanya berada di Indonesia. Baru hari ini saya mengetahuinya guys. Jadi untuk membuktikannya guys, kita jangan berlama-lama. Apa kata kalau kita simak video ini? Pengkiraan 1, 2, 3. Lihat ya. Intras. Oke. Hello Transhunter semuanya, apakah kalian pernah berpikir di manakah bengkel pesawat berada? Ya, tebakan kalian salah. Bengkel pesawat terbesar yang ada di dunia ternyata adanya di Indonesia, yaitu yang bernama PT GMF AeroAsia. PT GMF atau Garuda Maintenance Facility AeroAsia merupakan anak perusahaan PT Garuda Indonesia, yang salah satu perusahaan penerbangan milik pemerintah Republik Indonesia. GMF AeroAsia didirikan untuk menjadi salah satu aircraft maintenance solution provider terbaik di dunia, yang memiliki reputasi dalam quality, reliability, on-time delivery, and affordability. GMF AeroAsia telah melayani PT Garuda Indonesia dan perusahaan penerbangan yang lain selama 50 tahun ya. Nah, GMF juga mengembangkan kemampuan, pengalaman, dan dikenal baik mempunyai track record kehandalan yang bagus. GMF juga selalu melakukan restrukturisasi supaya lebih efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya atau konsumen. Nah, konsumen-konsumennya itu tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan lebih banyak dari bangsa internasional. Lokasi kantor pusat ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. GMF AeroAsia beroperasi di lahan seluas 115 hektar, membuatnya dikenal menjadi salah satu perusahaan yang menjalankan service maintenance facilities terbesar di Asia dan juga di dunia, dengan didukung lebih dari 2.500 teknisi profesional yang handal dan berpengalaman dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. GMF AeroAsia mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai macam jenis pesawat yang digunakan dalam industri penerbangan. Nah, untuk sejarah singkatnya, pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mendirikan Garuda Indonesia, sebuah perusahaan jasa pelayanan angkutan udara yang ditujukan sebagai sarana untuk mempromosikan pariwisata nasional. Nah, seiring dan perkembangan zaman, Garuda Indonesia memahami bahwa ketepatan waktu, keandalan, dan kenyamanan adalah kunci sukses untuk mengoptimalkan peranan dan kontribusinya terhadap konsumen. Untuk itulah, Garuda Maintenance Facility Support Center didirikan pada tahun 1984. Perkembangan fasilitas perawatan ini secara keseluruhan didanai oleh pemerintah Indonesia. Jumlah investasi yang dikeluarkan dalam 7 tahun pertama mencapai $200 juta dan 63%
dananya dikeluarkan untuk mengimpor mesin-mesin dan peralatan berteknologi tinggi. Dalam usaha mendongkrak kemampuannya, Garuda Maintenance Facility Support Center bertransformasi menjadi Strategic Business Unit dengan nama GMF, Garuda Maintenance Facility, pada tahun 1996 dengan mulai melayani 3 operator transportasi udara. Dengan status baru ini, GMF memiliki manajemen sendiri namun masih tetap berada di bawah garis pertanggungjawaban PT Garuda Indonesia. Lepas dari PT Garuda Indonesia pada tahun 2002 bulan Agustus lalu memberikan fleksibilitas yang lebih bagi GMF. Dengan identitas baru, GMF Aero Asia berkembang menjadi salah satu fasilitas perawatan, repair, overhaul pesawat terbaik dan terbesar di dunia untuk saat ini. Nah, visi yang diterapkan dalam PT GMF ini adalah menciptakan perawatan yang mencakup repair dan overhaul yang kompetitif dalam hal kualitas, biaya pengiriman, dan pelayanan. Nah, untuk mengenal lingkup kerja dari PT GMF Aero Asia ini dapat diuraikan seperti ini. Nah, di sini ada hangar. Hangar adalah suatu ruangan yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan pesawat agar tidak terkena cuaca yang ekstrim yang dapat merusak pesawat tersebut. Dalam wilayah GMF terdapat 3 hangar, yaitu Hangar 1. Hangar 1 ini diselesaikan pada tahun 1991 dan digunakan untuk heavy maintenance pesawat Boeing 747 sampai 200 dan Boeing 747-400. Hangar ini juga mempunyai luas sekitar 21.540 meter persegi dan peralatan-peralatannya pun meliputi purpose built scaffold. Nah, kemudian ada Hangar 2. Hangar 2 ini dipergunakan untuk perawatan ringan semua tipe pesawat yang ada di global. Hangar ini juga mempunyai luas sekitar 22.500 meter persegi. Kemudian ada Hangar 3. Hangar ini dipergunakan untuk heavy maintenance pesawat Boeing 737-200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 NG, 900 ER Airbus 320 sampai 200 McDonnell Douglas 80. Hangar ini juga mempunyai luas area sekitar 222.500 meter persegi. Semua hangar dilengkapi dengan sistem alarm dan pemadam kebakaran untuk maintenance-nya. Nah, suplai listrik yang mencapai 400 Hz, penerangan hangar overhead crane yang ada di Hangar 3, aircraft docking, regulated air pressure, aircraft tools and equipment, stock rendition, office areas. Nah, untuk engine shop, pengoperasian pertama kali pada tahun 1994 yang diperuntukkan untuk overhaul engine SPEI JT8D, JT9D 7Ki, CF680C2, APU, dan CFM56381. Kemudian untuk engine test cell. Nah, engine test cell ini merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk pengetesan seluruh engine pesawat termasuk APU sampai mencapai 450 knot atau 100.000 lb. Nah, thrust yang diselesaikan pada tahun 1989. Peralatannya meliputi sistem kontrol untuk semua tipe engine dan APU. Engine yang telah diuji pada engine test cell antara lain SPEI, MK555, 15H, CF680C2, dan yang lainnya. Kemudian untuk workshop building. Untuk workshop building terdapat 3 workshop. Nah, untuk workshop pertama ini, bangunan mempunyai luas sekitar 10.785 meter persegi yang digunakan untuk reparasi dan overhaul dari berbagai macam komponen besar. Terdapat juga steel metal workshop yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dan melakukan overhaul untuk komponen Boeing 747, DC-10, A300, DC-9, F-28, Boeing 773. Nah, juga untuk kontrol penerbangan, radar, domes, galleys, engine, pylons, cowling, thrust reverse door, balancing flight surface, dan yang lainnya. Nah, pada workshop ini terdapat pula area untuk service dan overhaul brakes, tires, undercarriage, uphold, seat, carpet cutting, dan panel seperti yang terdapat pada paint shop. Nah, bagian pusat perbaikan dan cleaning area selain itu juga mampu membuat flight control cable dan aircraft tubbing yang membantu menahan panas pada aircraft skin dan composite building. Nah, machine shop pada workshop ini memiliki peralatan komputer yang dioperasikan secara horizontal, milling turntable, 2 buah horizontal turning lattice, grinding for rotary surface, tools and cutter universal and intergrading, radial column and branch, drilling machine,
for universal milling, shopping, dan yang lainnya ya, masih banyak. Nah, kemudian ada workshop 2. Nah, workshop 2 ini merupakan suatu bangunan yang mempunyai luas 11.814 meter persegi yang digunakan untuk melayani peralatan komunikasi, navigasi, dan elektronik. Instrumen elektronik radio dan avionik atau ARL shop mencakup reparasi overhaul dan pengetesan instrumen penerbangan (gyros). Nah, peralatan navigasi dan komunikasi, radar cuaca, dan autopilot untuk bermacam-macam tipe pesawat yang termasuk dipasang dengan modern digital avionik pada pesawat A300 Boeing 747 DC-10 dan yang lainnya. Nah, pada workshop ini juga dilengkapi dengan peralatan tes otomatis yang disebut dengan ATEC 5000 dan IRIS 2000 yang merupakan unit pengetesan komputer. Workshop ini juga memiliki Electrical Mechanic and Oxygen atau ELMO untuk pengetesan pneumatik dan hidrolik, full flow, pompa tekanan, bahan bakar dan oli. Peralatan pengetesan mencakup CDS, peralatan yang semua testing, serba canggih, guys. engine fuel komponen, mesin pengetesan hidrolik, overhaul, komponen elektrik, peralatan oksigen, life rates, dan emergency side dan rates. Nah, dan seluruh workshop ini telah dilengkapi dengan suplai energi listrik yang mencapai 400 Hz dan 50 Hz. Unit Interrupted Power Supply System for Computer and High Sensitive Equipment, Crane and Hoisting, Regulation, Air Pressure, Air Conditioning, Stockroom, Ground Support Equipment Center, dan yang lainnya. Nah, gedung GSE terletak bersebelahan dengan engine shop yang berfungsi menyiapkan ground equipment dalam keadaan siap pakai untuk mendukung kelancaran operasional pesawat terbang saat berada di darat. Kegiatannya meliputi pemeriksaan dan penggantian part-part yang rusak, perbaikan equipment, dan overhaul engine. Bangunan ini mempunyai luas sekitar 5.832 meter persegi ya. Wow, keren sekali. Kemudian ada apron area, utility building, material department, surrounding property, general storage, kemudian office environment yang merupakan lahan penunjang bagi gedung-gedung fasilitas lain yang terdapat di PT GMF Aero Asia Indonesia. Rupa-rupanya di sini, guys. Asia. Wah. Waduh. Oke guys, demikianlah video daripada channel Anwarusan. Hari ini persoalannya selama ini telah pun terjawab, guys. Rupanya bengkel kapal terbang rupanya berada di Indonesia, guys. Dan ini merupakan satu ilmu baru bagi saya baru mengetahuinya. Dan mungkin ramai lagi di luar sana yang tidak mengetahui di manakah bengkel kapal terbang yang terbesar di dunia. Dan ini merupakan satu perkembangan yang sangat bagus untuk teknologi di Indonesia, yang mana teknologi pembuatan kapal terbang ini rupanya telah lama bertapak di Indonesia, guys. Pada tahun 1984 lagi, sekarang tahun 2022 guys, 21. Hampir 40 tahun sudah, guys. Dan ini merupakan salah satu industri yang sangat memberi kesan kepada ekonomi sebuah negara. Sebab semua negara memerlukan pesawat, dan rupanya pesawat yang terbesar berada di Indonesia, guys. Guys, semoga informasi ini memberi Anda maklumat, memberi manfaat kepada Anda. Dan yang paling utama, sekiranya Anda suka Labas Studio, jangan lupa like, share, and subscribe, guys, supaya saya lebih bersemangat untuk react lagi cerita yang lebih mantap, lebih padu, dan yang lebih luar biasa, guys.
Dan sekiranya Anda ada apa-apa permintaan, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian daripada Lebah Studio. Tersilap kata saya mohon maaf, terkasar bahasa saya mohon maaf, tersalah informasi saya mohon maaf. Sekian, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.